Biasanya dia pulang bisa promosi dari mulut ke mulut, dan di sini kita tidak perlu mengeluarkan biaya, jadi promosi tidak langsung. Dan loyalitas pelanggan. Jika menurut pelanggan perusahaan kita memuaskan atau keamanannya, kenyamanannya, mereka bisa lebih loyal untuk datang lagi, untuk bisa saja membawa lebih banyak lagi saudara-saudaranya atau keluarganya untuk berkunjung ke tempat kita. Di sini peran perantara menunjang perusahaan jasa, memberikan informasi karakteristik pelanggan. Jadi sama kayak tadi ya, kayak pelanggan. Kira-kira seperti itu, Bu, perannya. Dan mempromosikan produk jasa kepada pelanggan. Jadi bisa saja dia mempromosikan ini tidak harus di tempat, tapi juga datang-datang ke sekolah, terutama SD atau dengan TK gitu, untuk mempromosikan bahwa di perusahaan kita itu ada fasilitas apa saja, permainan apa saja yang menarik, dan berikut harga-harga dan paket-paket tertentu. Yang terakhir, masalah ada penanggulannya. Masalah yang pertama, jika terlalu banyak pengunjung, perusahaan kita menjual tiket secara online untuk mengurangi antrian pembelian tiket. Jadi tiket kita bisa dijual secara online, nanti pengunjung bisa membeli secara online, jadi ketika datang tidak harus ngantri lagi untuk membeli tiketnya. Ini untuk mengurangi antrian tiket tersebut. Yang kedua, meningkatkan keamanan pelayanan. Jika terlalu banyak pengunjung, otomatis jadi ribet ya, jadi banyak orang, takut berdesak-desakan atau terjadi kecelakaan dan sebagainya. Jadi pengamanannya juga lebih ditingkatkan lagi dengan memperbanyak karyawan, misalnya kayak cari orang yang kerja part time gitu, buat sementara aja buat mengamankan di situ dan pelayanan di situ. Memperbanyak tong sampah, ini untuk menghindari sampah yang berserakan, karena banyak pengunjung biasanya banyak makan apa dan sebagainya. Jadi Indo, sama orang ini kan di Indo juga kan. Tong sampahnya diperbanyak. Jadi setiap sudut itu usahakan ada tong sampah. Masalah yang kedua, tidak ada pengunjung. Jika tidak ada pengunjung, kita berusaha untuk mengadakan diskon tiket. Jadi misalkan harga diskon tiket ini dari tanggal sekian hingga tanggal sekian, yang kira-kira di situ pengunjung sepi. Jadi kita mendiskon supaya untuk menarik pengunjung yang hadir, karena harganya di situ lebih murah. Mengadakan pertunjukan. Nah, pertunjukan di sini bisa saja seperti lomba-lomba, seperti lomba-lomba kreativitas anak-anak, menggambar dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa menarik pengunjung datang. Seperti sirkus juga bisa. Yang penting pengunjung mau datang aja. Dan ketiga, membagikan kupon. Jadi membagikan kupon, setiap yang datang bisa dapat satu kupon. Nah, satu kupon ini bisa ditukar, misalkan beberapa kupon ditukar dengan satu tiket gitu. Nah, jadi yang datang misalkan 3 kupon ditukar dengan satu tiket. Jadi udah datang 3 kali, kita ada minat untuk datang 1 kali lagi karena dapat kupon. Sayang kuponnya kalau nggak dipakai gitu. Jadi datang lagi gitu. Dan menawarkan harga paket. Harga paket di sini bisa dikatakan lebih murah sebenarnya, karena di situ tidak hanya satu orang, karena ini sifatnya rombongan ya. Kalau misalkan kayak satu orang harganya sekian, kalau rombongan harganya lebih murah gitu. Jadi orang mungkin yaudah yuk kita bareng-bareng aja biar lebih murah gitu. Jadi biar mereka datang lagi gitu. Dan masalah yang ketiganya, kurang menjaga fasilitas. Nah, di sini peran karyawan juga berperan penting ya untuk memberi arahan informasi terlebih dahulu. Misalkan suatu permainan, bagaimana cara memainkannya, misalkan aturannya seperti apa, itu jadi mereka pengunjung tidak sembarangan untuk menggunakan fasilitas kita. Harus didampingi orang tua. Nah, biasanya kan ibu-ibu tuh ya, kalau misal anak-anaknya main, mereka pada ngerumpi sendiri-sendiri gitu, biarin anaknya main gitu. Ya, di sini ibu juga harus mendampingi untuk mengurangi kecelakaan juga ya, atau kecerobohan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan membuat postingan larangan merusak fasilitas, misalnya di tempat-tempat di sampingnya atau di tempat masuk, di situ dibikin postingan dilarang merusak fasilitas. Jadi mereka lebih menjaganya. Nah, masalah yang keempat, pengunjung sakit atau kecelakaan.
Di sini kita menyediakan ruang P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang mengalami kecelakaan akan segera ditangani untuk membawa ke ruangan tersebut, dan ada dokter juga yang standby, beberapa perawat, dan jika sakitnya parah segera dilarikan ke rumah sakit. Harapan Bunda ya. Oke. Dan kelima, anak hilang. Di sini anak hilang atau barang hilang ya sama saja. Nah, di sini segera memberitahukan pelayan karyawan terdekat, karena biasanya kalau banyak pengunjung di situ lebih banyak karyawan yang mengamankan atau memberikan pelayanan. Dan setelah itu lapor ke pos khusus. Di situ akan diumumkan kepada seluruh pengunjung jika menemukan anak atau barang yang hilang tersebut untuk segera melaporkan. Yang ketiga, yang keenam, buat informasi peta atau lokasi. Ya. Jadi di sini kalau misal pengunjung dari kampungnya biasanya kan nggak tahu, atau ini baru masuk, ini permainnya apa, atau harus kemana dulu kan biasanya nggak tahu. Atau misalkan dari luar negeri juga kan bule-bule gitu, maksudnya kayak turis datang, mereka belum tahu kan, apalagi kalau misal bahasa Indonesia, serba bahasa Indonesia kan mereka juga nggak, ada juga yang belum paham gitu. Jadi kita menyediakan guide untuk membimbing mereka, menyediakan itu untuk membimbing. Jadi ada permainan apa saja, perkenalan apa saja, dan bagaimana cara memakainya. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, satu-satu. Saya dulu. Ini kan tempatnya di Jawa Timur ya tadi. Iya, bilang. Mungkin di Jawa Timur udah ada belum ya? Udah. Yang kenal belum, yang kayak semangat pasar malam yang ada komedi-komedi, kuda-kudaan. Banyak ya Jawa Timur juga. Nah kan misalkan, sementara saya kan udah buka kayak gitu, tapi di wilayah Indramayu ya. Kita kan seandainya saya mau buat di dekat lokasi ini gitu kan. Kan kalau misalkan komedi kayak gitu kan umum, bebas, lapangan luas ya. Siapa aja mau lihat, mau apa kan, harganya juga murah. Terus kan ibaratnya kalau misalkan anak-anak juga nggak perlu pakai tiket apa itu, untuk bermain aja bisa, untuk lihat-lihat aja bisa. Intinya ya, gimana cara mengatasinya? Iya, gimana cara mengatasinya untuk biar pelanggannya gitu nggak lari ke permainan kayak pertanyaannya yang bagus sekali ya, dan sedikit agak komplit. Jadi di sini memang tidak hanya di situ ya, mungkin tempat bermain tamasya anak-anak itu banyak sekali di Indonesia, termasuk di Surabaya. Nah, makanya di sini kita bikin yang agak sedikit berbeda, karena di sini tempat bermain kita beda dengan tempat-tempat yang lain. Misalkan tempat lain naik apa itu yang bulat-bulat itu, terus ada ya atau mainan apa apalah. Dan kalau di sini kita di tempat kita ini kita bisa mencoba berbagai profesi. Bisa dikatakan profesi orang dewasa, tapi dicobakan untuk anak-anak. Jadi seperti menuntun mereka, jadi mereka hobinya kemana, sukanya kemana. Bisa juga nanti mereka misalkan cita-citanya mau jadi apa. Jadi di sini mereka bisa lebih menentukan sukanya ke apa, hobinya ke apa, dan bisanya tuh senangnya tuh kemana gitu. Jadi menurut saya itu tidak masalah, karena kita punya perusahaan produk yang berbeda, jasa yang berbeda. Berarti kan tadi kan bilang ada pilot, berarti disediakan juga dong pesawatnya. Itu pesawat buatan yang kecil gitu, saya kayak fasilitasnya atau pencet-pencetan kayak gitu segala macam. Terus ada juga seragamnya, jadi banyak yang misal cuma foto doang di situ, jadi kan katanya oh iya kayak pilot beneran, padahal cuma mainan doang gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ini tadi Implementasi itu kan pelaksanaan kan ya, seperti di apa tadi? Kan udah sekalian dijelaskan tadi. Dia kan adanya toilet, tong sampah tadi tuh dia. Iya, itu memperbanyak fasilitas. bukan pelaksanaan. Diversifikasinya apa? Itu kan pelaksanaan untuk memperbanyak fasilitas itu, seperti menambah toilet, menambah tong sampah. Tadi kan ada bikin hotel barunya itu. Iya. Dari pihak perusahaan Anda sendiri atau maksudnya sama dengan yang lain? Untuk itu termasuk produk baru kita ya. Jadi selain perusahaan itu kita juga punya pendapatan lain dari hotel itu. Jadi kalau misal
perusahaan kita lagi sepi, tempat banyak sepi, kita masih punya profit dari hotel tersebut. Karena kan kalau hotel itu kan lebih bersifat umum, tidak harus anak-anak, orang tua,